Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhara ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kesempatan untuk kita berada di bulan penuh dengan keberkahan ini, di waktu yang penuh keberkahan, waktu sahur. Ini waktu yang memang sangat penting buat kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Waktu yang dimana doa-doa kita dikabulkan dan waktu yang perlu untuk kita isi dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan di hari ini pun, di waktu sahur ini pun bisa menjadi satu keberkahan tersendiri ya, mengisi waktu-waktu yang sangat utama di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, untuk itu saya Agus Al-Muhajir menemani sahabat umat dimanapun berada, ini yang sedang menonton melalui YouTube. Jangan lupa juga untuk download aplikasi UMA ya, di App Store ataupun di Play Store. Silahkan untuk bisa bergabung ya, dengan banyak manfaat yang nanti bisa kita tuai bersama-sama. Insya Allah hari ini kita akan coba untuk berbagi satu hal dengan hashtag kita perbaikan diri. Memang materinya juga berkenaan dengan perbaikan diri nih, sahabat umat. Bulan Ramadan adalah kita jadikan sebagai jalan perbaikan diri. Nah, bagaimana kemudian jalan perbaikan diri ini kita tempuh? Nanti sahabat umat juga bisa untuk bertanya ya. Silahkan untuk pertanyaan bisa tekan tombol pensil di pojok kanan bawah, lalu ajukan pertanyaannya dengan sebuah hashtag yang nanti bisa dipakai, yaitu hashtagnya perbaikan diri, baru kemudian nanti masuk pertanyaannya. Nah, sahabat umat, ada satu ayat yang begitu sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ayat ini bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam ayat itu sekaligus juga sebuah roadmap, sebuah peta. Peta apa? Peta perbaikan diri. Karena tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka dunia ini menghadapi sebuah kondisi yang sangat luar biasa. Yaitu kondisi apa? Kondisi jahiliyah. Rasulullah menghadapi itu, ada kejahiliahan di semua sektor. Ya, di individunya rusak, kemudian juga ekonominya rusak, sosialnya rusak, sistem hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya juga rusak. Nah, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk memperbaiki sebuah situasi itu. Yang tentu perbaikannya ini adalah digariskan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tentu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim tanpa panduan. Apalagi kita nih umat yang tidak sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita yang tidak sezaman dengan Nabi itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi itu kan uswah buat kita. Uswah yang bukan hanya sekedar uswah, tapi uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Dan kalau kita bicara tentang uswatun hasanah, sebuah rumusnya adalah harus kita temukan polanya. Tidak mungkin kita bisa berkata bahwa ini adalah uswatun hasanah, ini contoh yang paling baik, terus pas ditanya atau pas kita bertanya, terus contohnya seperti apa? Wah, ini bingung kita. Wah, ini tidak mungkin tentu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang uswatun hasanah itu pasti adalah sebuah jalan yang tegas, sebuah jalan yang terang. Sama seperti doa-doa kita. Kan kita sering berdoa kepada Allah. Doanya subhanallah tuh, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, tunjukilah kami, kalau bahasa Indonesianya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yang kalau kata Ibnu Abbas, lebih dari itu. Kalau kata Ibnu Abbas kan, ihdinas siratal mustaqim itu salah satunya maknanya adalah arsyidna, bimbinglah kami. Kalau minta dibimbing, tentu bimbingannya itu jangan rumit. Bimbingannya itu harus strict, menyampaikan kepada kita, pada tujuan kita, tanpa kita kebingungan. Itu ya, arsyidna. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dibimbing. Dan untuk itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab kebutuhan manusia, kebutuhan kita untuk dibimbing di jalan hidup kita ini dengan apa? Dengan dikirimkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misinya tuh juga jelas.
kurikulumnya juga jelas. Kita bisa membaca dari sejarah bagaimana Rasulullah dan para sahabat, itu kan para sahabat dulu disebutnya itu sebagai orang-orang Baduy, orang-orang yang tidak dilihat oleh peradaban Romawi, oleh peradaban Persia, itu nggak dihitung, dijadikan wilayah penyangga saja. Tetapi bagaimana ketika Islam itu hadir, ketika Nabi melakukan reformasi, melakukan perbaikan, melakukan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang kita sebut sebagai generasi sahabat itu menjulang tuh. Orang-orang di sana berubah dari orang-orang yang sifatnya itu dulu jahiliyah menjadi orang-orang yang berhasil meruntuhkan peradaban Persia dan peradaban Romawi. Ini berarti subhanallah luar biasa sekali. Ini berarti kewajiban kita tuh kalau kita ingin ya mendambakan kembali kehidupan yang jauh lebih baik. Kita bicara tentang diri kita, misalnya pribadi yang jauh lebih baik. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ini? Ya ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Nah, Rasulullah bersama dengan para sahabat itu disampaikanlah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-151. Ayat yang merupakan roadmap perbaikan diri. Al-Baqarah ayat 151. Boleh silakan sambil dibuka Qur'annya ya. Sambil mungkin ada handphone buka silakan. Al-Baqarah ayat 151. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Roadmap di sana. Ada sebuah peta yang begitu sangat luar biasa. Ayat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian rasul di antara kalian. Jadi rasul itu manusia. Yang ini ditegaskan juga di dalam surat Al-Kahfi di ayat-ayat terakhir kan. Ana basarum mislukum. Aku ini katakanlah wahai Nabi, katakan kepada mereka, kepada manusia, ana basarum mislukum. Aku ini manusia sama seperti kalian. Ini merupakan satu jaminan dan ini merupakan satu poin yang sangat penting terlebih dahulu. Manusia sama. Berarti adalah sesuatu yang bisa kita ikuti. Sesuatu yang bisa kita ikuti. Jadi jangan sampai kita punya alasan gitu. Wah itu mah Nabi atau gimana kita ngikutinnya gitu. Nabi itu manusia. Dan diutus di tengah-tengah umat manusia. Tentu ada sebuah keistimewaan dari Nabi. Karena Nabi adalah termasuk bagian dari Ar-Rajulun Al-Mustafa. Laki-laki yang terpilih. Yang sejak awal itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian ketika diangkat menjadi Nabi memiliki mukjizat. Dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizat, sebagai pembuktian bahwa beliau adalah Rasul. Tapi kan tidak tiap hari mengeluarkan mukjizat itu. Kebayang ya kalau tiap hari mengeluarkan mukjizat misalnya. Ya kita bingung juga untuk ngikutinnya. Kenapa? Karena nabinya penuh dengan mukjizat. Tapi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang kita sangat cintai, itu adalah manusia sama seperti kita, yang kita bisa mengikutinya. Dan Allah mengutus dari kalanganmu sendiri, dari kalangan manusia. Yang kemudian, nah ini roadmap mulai, merubah manusia, merubah individu-individu manusia itu, dengan yang pertama adalah, yatslu alaikum ayatina. Bahasanya yatslu, hanya membacakan, hanya menyampaikan. Yatslu alaikum ayatina, menyampaikan kepada kalian ayat-ayat dari kami, ayat-ayat dari Allah. Ini apa maksudnya? Maksudnya kalau kita ingin memperbaiki diri, itu yang pertama adalah kita harus merujuk kepada sumber yang benar dulu. Merujuk kepada apa? Sumber yang benar. Karena kalau kita tidak punya sumber yang benar, berat kita. Misalnya merujuknya kepada apa gitu ya, kamus bahasa Inggris, biar gak nyambung sama sekali gitu. Kan bingung kita mau memperbaiki diri tapi sumbernya kamus bahasa Inggris, nggak nyambung. Kalau kita ingin memperbaiki diri harus sumber yang paling mengetahui tentang diri kita. Sumbernya harus dari Allah. Dan sumbernya itu adalah Al-Quran. Yatslu alaikum ayatina. Itu sumbernya harus dari Al-Quran. Dari sumber yang benar dulu. Kita beriman kepada sumber yang benar terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah yatslu alaikum ayatina. Berikutnya wa yuzakikum. Yang dengan ayat-ayat itu wa yuzakikum, engkau mensucikan jiwa mereka. Wa yuzakikum. Setelah itu yang ketiga wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Lalu kemudian mempelajarkan atau mengajarkan kepada kalian
Alkitab, dan Al-Hikmah. Ada 3 tahapan berarti ya. Jadi kalau misalnya saya coba untuk gambarkan, dipermudah dari ayat tersebut, kalau kita ingin melakukan perbaikan diri seperti hashtag kita perbaikan diri, itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah sumber yang benar. Yang kedua adalah prinsip yang benar. Yang ketiga adalah contoh yang benar. Ini yang harus kita miliki. Sumber yang benar, yaitu harus dari Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa? Huda, petunjuk. Isinya banyak, tapi yang merupakan inti isi dari Al-Quran itu adalah keimanan kepada Allah. Di sana Allah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran. Kemudian juga di dalam hampir semua halaman di dalam Al-Quran itu ada sebuah pola yang mengingatkan bukan hanya iman kepada Allah, tapi iman kepada hari akhir. Jadi itu adalah sebuah patokannya. Kalau kita ingin memperbaiki diri terlebih dahulu, kenali Allah dan ingatlah hari akhir. Itu yang pertama. Starting point-nya kita lewat situ. Kenali Allah. Semakin kita kenal dengan Allah, semakin mudah kita memperbaiki diri. Kalau kita nggak kenal sama Allah, susah. Kita mau memperbaiki dirinya gimana caranya? Kalau kita nggak ingat hari akhir, susah. Kita misalnya ya, nauzubillah, di bulan Ramadan seperti ini, kalau kita nggak ingat hari akhir, malas kita untuk saum gitu ya. Buat apa? Menahan diri dari maksiat, malas buat apa gitu. Tapi kalau misalnya kita ingat hari akhir, waduh Masya Allah, nanti ada saatnya kita berdiri di hadapan Allah, di padang mahsyar. Berdiri di hadapan Allah itu, kalau misalnya kita merujuk kepada referensi-referensi yang sahih, kan paling sebentar itu berdirinya 5.000 tahun. Masya Allah, lama sekali. Itu yang akan bisa memotivasi kita. Kita ingat tentang surga, kita ingat tentang neraka. Ini yang akan memotivasi kita. Kita ingat bagaimana Allah mencintai kita. Ini juga yang akan membuat kita menjadi orang yang benar menjalani kehidupan kita. Jadi kenali Allah, kenali hari akhir. Ini yang pertama, prinsip yang pertama. Baru masuk ke prinsip yang kedua. Apa prinsip yang keduanya itu adalah prinsip-prinsip syariat. Prinsip-prinsip bagaimana kita untuk mengabdi kepada Allah ini kan ada aturan-aturannya. Disinilah maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wa yuzakikum. Wa yuzakikum itu adalah Rasul memperkenalkan tentang bagaimana caranya untuk kita berhubungan dengan Allah. Itulah yang kita sebut sebagai ibadah. Ibadah yang benar. Ibadah yang dicontohkan. Ada prinsip-prinsipnya diajarkan sama Rasul, diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, tadi Rasul juga di dalam surah Al-Baqarah itu disampaikan bahwa mengajarkan untukmu yang namanya itu sunnah, hikmah. Hikmah itu kata sebagian ahli tafsir dikatakan mengajarkan sunnah. Teknisnya seperti apa? Cara kita menuju kepada Allah itu teknisnya seperti apa? Termasuk juga contoh-contohnya langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini sangat penting sekali. Sumber yang benar, prinsip-prinsip yang benar, dan contoh yang benar. Inilah yang akan mengantarkan kita kepada yang namanya perbaikan diri kita, ya, perbaikan diri kita. Nah, lebih mudahnya lagi adalah ketika kita bicara tentang prinsip-prinsip yang benar tadi itu, iman kepada Allah. Iman itu kan kita bermula dari hati kita. Ya, tempatnya itu adalah bermula di hati. Tempatnya iman itu. Lalu setelah itu diaplikasikan dengan yang namanya apa? Ibadah. Nah, ibadah inilah yang akan semakin membeningkan hati kita dan membeningkan perilaku kita. Kan kalau kita bicara tentang puncaknya ya dari misinya kerasulan, misinya Nabi SAW, Nabi itu menyampaikan innamal bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Jadi ingin ada perbaikan akhlak, puncaknya. Meskipun tadi 3 prinsip tuh, iman, kemudian contoh prinsip-prinsip ibadah dan contoh yang benar, tapi yang terlihat di tengah-tengah manusia kan apa? Yang terlihat di tengah-tengah manusia itu adalah akhlak kita keseharian. Nah, akhlak keseharian itu dibentuknya dari situ. Dari iman yang benar, dari ibadah yang benar, maka ibadah itu kemudian akan membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Ibadah ini sebagai perangkat, sekaligus sebagai jalan untuk mensucikan diri kita. Sebagai perangkat tazkiyatun nafs. Ibadah akan membeningkan hati kita. Ibadah akan menjernihkan hati kita. Ibadah akan ujungnya adalah mengendalikan perilaku kita. Misal, salah satunya ya, kita ulas 1, 2 saja.
Dua saja di waktu ini. Pertama misalnya kita bicara tentang sholat. Sholat itu kan kewajiban, ibadah kita. Tapi fungsi dari sholatnya apa? Kan ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya itu. Fungsinya sholat itu buat apa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu fungsinya, kalau kita benar, kalau kita menjadikan sholat sebagai perangkat tazkiyatun nafs kita, perangkat untuk membentuk pribadi kita, ujungnya adalah akan mencegah kita dari perbuatan keji. Akan mencegah perbuatan munkar kita. Akan mencegah itu, akan mengendalikan dan mendidik hawa nafsu kita. Jadi ternyata ibadah itu bukan tujuan, makanya disebutnya sebagai syariat. Syariat itu kan jalan. Tujuannya apa? Nanti terbangunnya pribadi-pribadi yang indah, yang merupakan hasil dari ibadah-ibadah kita. Yang sampai kita sholat, kita termasuk orang yang sholat, tapi kemudian pas lihat pribadi kita, ternyata tidak berubah dengan sholat kita. Kita sudah membaca Quran, tapi kita tidak termasuk yang berubah dengan bacaan Quran kita. Ini apa yang terjadi? Bisa jadi adalah tadi kita tidak memaknai ibadah-ibadah kita, tidak sampai pemaknaannya kepada menggunakan ibadah kita sebagai perangkat tazkiyatun nafs kita. Ya. Yang kedua, yang ini yang sedang kita lakukan, yaitu saum. Kita coba untuk lihat ini saja ya, dua contoh itu. Ibadah sebagai awal perbaikan diri. Kalau kita bicara tentang hakikat dari saum, asyam, saum itu kan imsak. Imsak itu apa? Nahan diri. Dan ini bukan hanya sekedar kita nggak makan dan nggak minum, tapi esensinya adalah nahan dirinya itu. Bukan makan dan minumnya, tapi nahannya dari makan dan minum. Nah, kan kalau kita lihat ya, sekarang ini kita hidup di sebuah tatanan masyarakat yang rasanya tuh kita melihat ada sebuah persoalan yang sangat mendasar, yang sudah mengalir kemana-mana tuh persoalannya tuh. Apa persoalannya tuh? Kita tuh reaksioner, gak mampu nahan diri. Reaksioner kita. Kalau ada keinginan, kita reaksioner. Kita kalau misalnya ada keinginan langsung pergi ya. Langsung kita coba untuk penuhi itu semuanya. Keinginan, sehingga tidak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Kita ingin melakukan sesuatu, ingin marah, kitanya menjadi reaksioner, akhirnya meledaklah kemarahan kita, gak nimbang-nimbang dulu. Maka esensinya dari saum itu adalah menahan diri kita dari perilaku-perilaku buruk kita. Kalau yang halal, kan makan dan minum itu halal. Makan dan minum saja mampu untuk kita kendalikan keinginannya, maka apalagi dengan perilaku-perilaku buruk kita. Ada perilaku apa? Lisan misalnya. Masya Allah, saya ingat tuh satu hal yang dikatakan oleh Syekh Al-Muhasibi. Syekh Al-Muhasibi kan mengatakan tidaklah seorang yang masuk ke dalam neraka itu gara-garanya apa? Panen hasil lisannya. Lalu begitu kita berupaya untuk melatih menahan lisan kita di bulan Ramadan ini ketika kita saum, nahan lisan kita. Karena khawatir tuh. Rasul kan sudah mengingatkan juga ada orang-orang yang saum tapi tidak mendapatkan apapun dari saumnya itu kecuali lapar dan haus. Salah satunya faktor apa? Tidak mampu menjaga lisan. Atau yang berikutnya yaitu tidak mampu menjaga mata. Nah, ini sahabat Ummah yang masih muda-muda ini biasanya kenanya di situ. Jaga mata. Makanya alhamdulillah kalau kita sekarang di karantina tuh alhamdulillah gitu ya. Bening mata kita. Bagi yang jaga sih. Tapi kalau misalnya tetap nyari-nyari sih ada aja cara ya, malah jadi makin ini video call lebih dekat. Video call lebih dekat, medsosnya di zoom sampai 100 kali sampai kelihatan pori-porinya. Berat juga sih. Makanya saya pernah ditanya juga, susah jaga mata sekarang ini. Masya Allah. Nah inilah kemudian kita bisa belajar dari saum. Saya ingin menjawab pertanyaan yang singkat ini dengan satu ya. Kalau misalnya kita berkata, aduh susah jaga mata di zaman sekarang ini. Begini, pernah nggak sahabat Ummah itu punya keinginan, misalnya pengen ganti motor gitu ya. Pengen ganti motor dengan motor apa gitu, yang paling bagus, yang paling baru. Kemudian motor kita yang lama dipakai ke jalanan. Nah ketika kita pakai motor lama di jalanan itu, pas di jalan nemu nggak motor yang baru itu, yang kita inginkan itu? Ketemu terus kan? Merek tertentu itu ada terus kan? Kenapa? Karena kita cari.
Karena kita cari, kita bayangkan di dalam pikiran kita, sehingga ketemu terus tuh dengan motor itu. Begitu pula ketika kita mendidik mata kita. Kalau kita berkata sulit untuk menjaga mata kita, di kiri, di kanan ada aja tuh, gitu ya. Di kiri dan di kanan tuh ada saja yang bisa merusak pandangan mata kita. Maka ketika kita berkata seperti itu benar, pasti akan ada. Untuk itu, di bulan Ramadan ini kita coba untuk latih ya. Kita coba nahan diri kita. Kita ingat tadi dengan sebuah landasannya, kita ingat kepada Allah, beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Jangan sampai dengan hanya mata kita ini menjadi susah nanti di akhirat. Jangan sampai dengan mata kita kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita tidak mampu mengendalikan mata, apa yang pertama kali hilang? Khusyuk kita akan hilang. Salat nggak khusyuk, baca Quran nggak betah, ada di majelis ilmu nggak enak, nggak dengerin gitu ya. Nah ini gara-garanya apa? Gara-garanya adalah kita tidak mampu untuk menjaga mata kita. Maka Ramadan ini adalah sebagai sebuah jalan untuk kita membeningkan penglihatan kita. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jalan buat kita. Kita menjadikan ya Ramadan kita, saum kita adalah sebuah perangkat pensucian jiwa kita. Tahan diri kita, ingat-ingat nanti mata kita akan dihisab, lisan kita akan dihisab, anggota tubuh kita akan dihisab, dan untuk itu mari menahan diri sebentar di dunia. Cuma sebentar kita menahan diri. Bersabar di dunia cuma sebentar. Dan saum mengajar kita prinsip yang subhanallah ya, sepanjang-panjangnya kita menahan diri, waktu kita saum, ujungnya telah sampai ke bedug maghrib. Begitu pula tatkala kita sabar di dalam ketaatan, ujung-ujungnya juga sampai kepada apa? Kematian. Kan kita di dunia ini tidak lama. Kalau minggu depan kita meninggal, berarti taat kita cuma sampai minggu depan. Kalau besok kita meninggal, berarti taat kita cuma sampai besok. Kalau beberapa jam kemudian kita meninggal, berarti hanya beberapa jam saja kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu mungkin di pagi hari ini, dan silakan sekali lagi untuk pertanyaan bisa tekan tombol pensil di pojok kanan bawah, ajukan pertanyaannya dengan hashtag perbaikan diri ya. Silakan dengan hashtag perbaikan diri, sahabat umat nanti bisa bertanya. Baik, sudah ada yang masuk. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat umat dengan hashtag perbaikan diri. Ada dari siapa ini? Anjun ya. Bagaimanakah solusinya sikap diri sendiri menghadapi hati ikhlas tetapi masih saja ada sekejap rasa ikhlas itu hilang? Jadi begini, sahabat umat, kalau kita bicara tentang ikhlas itu kan kayak khusyuk. Imam Syafi'i itu pernah ditanya, ya Imam, wahai Syafi'i, Imam Syafi'i, Syekh, bagaimana caranya sholat khusyuk? Aku tuh tidak bisa 100% dari mulai takbir sampai salam itu khusyuk. Bagaimana caranya? Kata Imam Syafi'i, minimal khusyuk itu adalah bersambungnya hatimu ketika engkau melaksanakan takbiratul ihram. Maka sama, yang namanya ikhlas pun adalah diniat saja dulu gitu ya. Jadi pas diniat ya kita ikhlas dulu. Kalau di perjalanan ya tiba-tiba timbul rasa ria, tiba-tiba kemudian kita berbicara tentang keuntungan-keuntungan dunia gitu ya, atau kita bicara tentang nambah follower gitu. Ukurannya jadi nambah follower. Padahal dulunya awalnya pengen ibadah gitu. Tapi jadi ini followernya jadi banyak, wah bangga kita, bangga diri. Aduh hati-hati itu ya. Nah, bagaimana caranya? Tarik lagi kepada zona ikhlas itu ya. Jadi ikhlas itu memang adalah sebuah pekerjaan yang begitu sangat sulit, dan untuk itu ketika kita sedang berjalan di jalan ikhlas ini ada sesuatu yang mengganggu, tarik lagi. Apakah kemudian kita sudah terjebak menjadi ria misalnya ketika itu? Selama ditarik lagi kepada ikhlas, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menghitungnya sebagai jalan ikhlas. Itu ya. Baik. Yang kedua, apa obat penyakit ujub? Bangga terhadap diri sendiri. Kalau kita bicara ujub atau bangga kepada diri kita sendiri, maka kenali diri kita. Misalnya kenali diri kita tuh sederhana saja, sederhana. Mungkin ya waktu sahur ini, tapi kalau waktu sahur memang kita
tidak begitu banyak makanannya, tapi waktu buka tuh kan banyak tuh variasi ya. Kita sering mengatakan misalnya kalau makan dibuka saum kita kan yang sunnahnya kurma, tapi karena kita mau orang Sunda, orang Indonesia, kita punya menu khas bala-bala. Nah ketika kita makan bala-bala misalnya, coba Anda, kalau memang kita hebat, paham nggak prosesnya itu? Ketika kita makan bala-bala itu, apa yang diproses oleh lidah kita, berapa kali kunyahan, gitu ya. Sehabis itu ketika masuk ke tenggorokan, masuk ke perut kita, itu prosesnya seperti apa? Kan bukankah kita ini cuma kebagian enak aja, enak ngunyah, enak nelen, habis itu kita nggak paham tentang proses masuknya makanan itu, diprosesnya seperti apa. Nah, di sana seharusnya kita bisa menemukan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kita ini banyak sekali diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sahabat Umar pernah merasakan yang namanya sakit gigi. Saya pernah sakit gigi 3 bulan. Cuma satu. Bolak-balik ke dokter, bolak-balik luar biasa. Sekali di bornya tuh aduh Masya Allah gitu. Itu yang pernah sakit gigi ngerti lah ya. Itu luar biasa sekali. Makanan selama 3 bulan gak ada rasanya. Itu kita, kalau memang kita hebat itu, coba jangan sakit gigi. Kan sulit sekali. Atau mudahnya lagi seperti inilah. Sahabat Umar termasuk orang yang cerdas misalnya ya. Yang kita punya segala macam pengetahuan. Kalau lagi ngantuk, hilang gitu semuanya. Ya, kita lagi ngantuk, ditanya sama orang aja gak nyambung. Kenapa? Itu bukti bahwa kita lemah. Terus apa yang kita mau banggakan? Atau seperti ini, sekali-kali pergilah ke satu tempat. Tempat itu namanya adalah kuburan. Kalau memang kita hebat, jangan mati. Buktinya semuanya akan merasakan juga yang namanya mati. Atau sekarang nih, Ramadan, dari kemarin kan kita dikepung dengan yang namanya virus. Coba lawan virus. Bisa. Kan nggak bisa kita. Ya, ini adalah satu hal saja. Bukti bahwa apa yang mau kita sombongkan atau apa yang kita mau ujub diri kita ini tidak punya hal-hal yang hebat seperti itu. Kita lemah ya. Bahkan ketika kita ngunyah saja kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua ya. Baik, ada sahabat Astri, bagaimana caranya agar kita tidak mudah marah dan bisa mengontrol amarah itu sendiri karena saya sering emosian orangnya. Baik, pelajari takdir. Pelajari takdir, imani takdir, baca surat Al-Hadid ayat ke-22 dan ayat ke-23. Di sana ada satu prinsip. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa segala kejadian yang ada di langit dan yang ada di bumi dan juga terhadap dirimu sendiri, itu tuh sudah merupakan ketetapan dari Allah. Sudah ditetapkan, sudah ditulis. An-Nabru'aha, bahkan sebelum itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita marah, sebenarnya kita lagi marah pada siapa? Kalau ada orang nih teman kita bikin kita marah, sebenarnya kita bukan marah ke teman kita, tapi kita sedang marah terhadap takdir. Dan kalau kita sedang marah terhadap takdir, kita tuh sedang marah terhadap siapa? Kita sedang marah terhadap Allah. Itu yang jadi persoalan. Padahal kalau misalnya kita mengerti tadi tentang takdir tuh, ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Kita sikapi dengan apa? Oh, ini adalah proses tarbiyah. Ini adalah proses pendidikan. Untuk apa? Untuk kita bisa menyikapi dengan lebih baik. Kita bisa sabar dan lain sebagainya. Akhirnya kita lolos tuh dari yang namanya kemarahan. Malah kita jadi bertambah kesabaran kita. Gitu ya. Baik. Berikutnya ada Andi Nafsia. Bagaimana cara mengontrol dan menghilangkan sifat iri dan dengki dalam diri? Lagi-lagi baliknya lagi ke takdir tadi itu. Ya, ini memang penting sekali iman kepada takdir itu. Iman kepada takdir adalah satu prinsip yang paling penting. Ya, Ibnu Qayyim itu sampai menulis kitab tentang takdir itu sekitar 750 halaman. Hanya membahas tentang takdir. Ini satu hal yang sangat penting. Kalau kita iri dan dengki itu kan berarti kita tidak sedang menerima ketetapan Allah juga. Karena Allah itu memiliki satu sifat, Allah itu punya iradah, punya keinginan. Dan keinginannya Allah itu mutlak. Keinginannya Allah itu tidak bisa diintervensi oleh kita. Kita memang bisa berdoa, tapi kalau Allah mengatakan iya, baru doa itu bisa terkabul. Tapi kita boleh berdoa, bisa saja berdoa. Tapi kata Allah tidak, ya tidak akan terjadi juga.
Maka yakini yang namanya iradahnya Allah. Yakini tentang sifat Allah, Allah itu berkehendak. Dan pada saat itulah kita harus mulai memposisikan diri kita dengan posisi yang benar. Apa itu posisi yang benar? Yaitu posisi diri kita sebagai hamba. Jangan sampai kita ini memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Berat kalau kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Ya, di antaranya apa tuh posisi kita sebagai Tuhan teh? Ya, salah satunya saya pernah dan seringnya mendengar doa anak-anak muda yang maksa Allah. Doanya biasanya doa tentang jodoh kan, ya gitu, maksa tuh. Doanya tuh kan khas, doa yang maksa sama Allah. Nah, ini gara-gara tidak paham takdir. Ya Allah, kalau dia jodohku, mudahkan. Nah, ini mah benar. Tapi dilanjutkan kan, ya Allah, kalau dia bukan jodohku, Engkau maha kuasa untuk menjadikan dia jodohku. Yang ketiga lebih maksa lagi. Dan kalau dia jodoh orang lain, ya Allah, jadikan saya orang lain itu. Berat sekali. Begitu, selamat menderita lah kalau misalnya kita memaksakan kehendak kepada Allah ini, ya. Yakini, sadari bahwa kita ini adalah hamba, dan untuk itu kita serahkan. Kita jadikan Allah sebagai walinya kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita ridho terhadap aturan pemberian dari Allah, seperti deklarasi kita, raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho Engkau menjadi Robku. Rob itu berarti apa? Yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur. Kalau Allah sudah memilihkan yang paling baik buat kita, sudah ridho aja, kita ikut. Nanti kita akan menjadi orang yang bahagia. Itu saja dulu ya, sahabat Ummah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Untuk itu kita lakukan perbaikan diri sekali lagi dengan sumber yang benar, tata cara yang benar, dan contoh yang benar. Jadi disinilah peran apa? Ilmu. Perbaikan tanpa ilmu akan sangat sulit. Perbaikan tanpa komunitas yang benar juga akan sangat sulit. Selamat menjalankan ibadah saum untuk hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan faidah dari ibadah kita, yaitu berubahnya diri kita, tersibgohnya kita oleh sibgotullah, sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun, sampai kepada menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.